Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A2 2021, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini akan mempresentasikan mengenai materi bimbingan belajar dari mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Mutia Nur Fatihah dengan NIM 212200109 bersama rekan saya, Azahra Salsabila dengan NIM 212200046. Mari kita masuk ke pembahasan bimbingan belajar. Baik, di sini ada definisi mengenai bimbingan belajar. Jadi, bimbingan belajar atau bimbel adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran sekolah untuk menambah intensitas belajar dan meningkatkan prestasi belajar yang optimal. Bimbingan belajar ditunjukkan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Jadi dalam proses membimbing, seorang guru tidak boleh memaksakan suatu kehendak terhadap peserta didiknya, melainkan membantu, mendorong apa yang menjadi minat dan potensi dari murid tersebut. Secara umum, tujuan dari bimbingan belajar ialah untuk tercapainya potensi akademis peserta didik dan juga mengembangkan kemampuan individual sesuai dengan minat dan juga keterampilan dari peserta didik tersebut. Hal tersebut haruslah bersifat objektif dan dapat membantu menyalurkan potensi dan keterampilan peserta didik ke arah yang lebih disiplin lagi. Selanjutnya, bimbingan belajar atau bimbel menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan memiliki mangsa pasar yang luas. Pasar usaha bimbel ini mulai dari para siswa SD, SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa baru. Untuk bisnis bimbingan belajar atau bimbel ini terus menjamur karena permintaan. Hampir semua pelajar membutuhkan bantuan bimbel, entah untuk mendukung kegiatan sekolah sehari-hari atau persiapan masuk perguruan tinggi. Potensi ini bisa ditangkap menjadi peluang bisnis yang juga bisa dilakukan sebagai pebisnis pemula. Bidang materi yang diajarkan pun luas, mulai dari matematika, IPA, IPS, komputer, bahasa asing, dan lain sebagainya. Usaha bimbel ini juga menyediakan satu ruangan di rumah untuk digunakan sebagai ruang kelas. Usaha bimbel terbilang menjanjikan. Selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, usaha bimbel ini bisa membuka peluang kerja bagi orang lain dan juga mencerdaskan anak bangsa. Mendirikan usaha bimbel rumahan juga tidak memerlukan izin usaha. Jika bimbel rumahan sudah berjalan dengan baik dan ingin mengembangkannya seperti skala besar gitu ya, seperti Primagama, atau Ganesh Operation atau GO yang membuka cabang hampir di setiap kota, barulah itu harus mengurusi perizinannya. Sebab tanpa perizinan, bimbel berskala besar ini akan sulit untuk berkembang. Jadi membuka bimbel rumahan itu merupakan salah satu peluang usaha yang bisa gitu para ibu rumah tangga coba. Karena jenis usaha ini tidak memerlukan modal besar dan bisa dilakukan dengan membuka satu ruangan di rumah untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, untuk potensi usaha akan dipaparkan oleh rekan saya, Zahra. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi usaha. Yang pertama adalah bimbingan belajar online. Jadi di sini kita membuka kelas bimbingan belajar online dengan memanfaatkan digital atau teknologi IT, seperti kita melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan platform Google Meet, Zoom Meeting, ataupun media belajar lainnya. Bimbingan belajar online ini umumnya banyak dicari oleh pelajar atau mahasiswa karena eh, mereka kan ingin mendalami lebih jauh suatu bidang atau keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu menjual buku digital e-book. Menjual buku digital e-book itu dapat menjadi salah satu ide peluang usaha di bidang pendidikan online karena uh, kita bisa membuat e-book dengan materi yang telah dikuasai oleh kita, lalu mengemasnya menjadi buku digital yang dapat diakses kapan saja dan mudah dipahami oleh para pembaca, seperti pelajar, mahasiswa, dan yang lainnya. Dalam memasarkan bukunya,
dalam memasarkan bukunya pun kita bisa membuka toko online atau marketplace atau media sosial supaya lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Yang ketiga ada konten edukasi YouTube, di mana di sini kita memanfaatkan platform YouTube untuk membagikan konten edukasi. Contohnya, pembahasan materi pelajaran atau video informasi. Video edukasi itu dapat berbentuk seperti kita merekam diri untuk menerangkan materi tertentu atau penjelasan secara visual. Kuncinya kita harus percaya diri saat tampil di depan kamera. Tak hanya itu, kita juga harus belajar beragam cara mengedit video kreatif lewat internet. Jadi sehingga video edukatif tersebut lebih interaktif dan juga menarik ditonton oleh para pelajar ataupun mahasiswa atau siswa-siswi yang masih sekolah. Yang terakhir ada membuat website pendidikan. Di sini kita membuat situs web khusus untuk pendidikan di mana karena sekarang di zamannya teknologi, banyak pelajar ataupun mahasiswa yang mengikuti kelas online dan mereka memanfaatkan internet menjadi lebih sering. Jadi bukan tidak mungkin untuk mencari materi tertentu dengan membuat website khusus pendidikan berisi seperti materi pelajaran yang banyak dibutuhkan oleh para pelajar ataupun seperti di bidang khusus seperti desain grafis ataupun uh, mendalami bahasa asing dan mata pelajaran bimbel khusus yang lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan inovasi baru, mungkin setelah adanya dampak COVID, ini pun mempengaruhi. Namun, sejak masa pandemi ini kan popularitasnya meroket tajam berkat pembelajaran jarak jauh gitu, karena semenjak pandemi kan online belajarnya. Nah, kini walau masyarakat sudah bisa berinteraksi secara langsung atau face to face, metode ini juga tetap populer gitu diterapkan di sekolah maupun di universitas. Bukan hanya sekolah gitu, bimbingan belajar juga turut mengaplikasikan pembelajaran online dengan memanfaatkan platform seperti G Drive, YouTube, Google Classroom, lalu Mr. Teams, OneDrive, maupun Zoom. Karena banyak pelajar dan mahasiswa memanfaatkan situs online gitu untuk mereka mencari sebuah materi atau suatu soal ataupun kebutuhan yang mereka butuhkan gitu untuk mendalami suatu mata pelajaran. Yang selanjutnya. Nah, yang kedua, presentasi slideshow. Jadi, kan kalau dulu tuh presentasi slideshow tuh hanya mengandalkan teks dan gambar aja, karena itu kan membosankan ya. Jadi, sekarang tuh ada inovasi baru bahwa bimbingan belajar sudah memadukan dengan macam-macam media gitu, seperti meningkatkan daya tariknya tuh kayak membuat animasi, terus klip pendek, terus infografis, hingga cuplikan audio gitu. Penggunaan multimedia ini tak hanya membuat slideshow menarik, tetapi juga memudahkan para peserta memahami materi. Jadi secara tidak langsung gitu mereka pun akan mengetahui cara menyusun dan mengembangkan suatu konten presentasi ataupun materi yang bagus saat kuliah ataupun sekolah sehingga ada manfaatnya gitu saat mereka terjun langsung ke lapangan kerja gitu. Mungkin untuk selanjutnya langsung ke kesimpulannya. Jadi intinya bisa dilihat bahwa zaman telah berubah gitu. Sekarang teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan memanfaatkan teknologi menjadi ide bagus untuk membangun usaha atau bisnis khususnya untuk bimbingan belajar. Bimbel bimbel online seperti ini tuh memudahkan siswa gitu karena fleksibel, karena
mereka juga tidak perlu harus mendatangi lokasi, terus tempatnya pun mereka bisa eh, mereka bisa tetap di rumah gitu. Terus fleksibel dalam waktu juga, seperti eh, si tutornya tuh misalnya membuat suatu penjelasan materi, dan si siswanya pun bisa menonton video itu setelah mungkin si siswanya pulang sekolah ataupun mempunyai waktu luang gitu, karena eh, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, jadi lebih nyaman aja gitu, karena si siswanya sudah mempunyai waktu luang gitu, karena memanfaatkan teknologi itu lebih mudah, seperti itu. Mungkin dicukupkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan mengenai bimbingan belajar ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.